Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Saat Bako Daeng Rani yang mengaku cucu buaya tersebut masuk ke dalam kandang, ia mengelus-ngelus kepala hewan buas tersebut dan membisikkan sesuatu. Ironisnya, buaya yang diduga merasa terusik langsung menerkamnya. Pemirsa Silet RCTI, jagat maya dihebohkan oleh kemunculan buaya berukuran raksasa yang ditangkap saat banjir melanda Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, yang membuatnya jadi sorotan dan kini makin heboh, sejumlah warga datang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan hewan buas tersebut. Insiden bermula saat buaya dievakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan dititipkan ke sebuah lokasi wisata. Namun hal itu rupanya ditentang oleh lansia bernama Bako Daeng Rani. Dirinya dan sejumlah warga mempercayai bahwa buaya tersebut adalah jelmaan gaib dari sang nenek. Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, memperlihatkan dua emak-emak sampai mengalami kesurupan meminta buaya tersebut untuk dilepaskan. Sejumlah warga yang datang ke penangkaran mendesak untuk membuka kandang sambil berteriak bangunan akan runtuh jika permintaan tersebut tidak dituruti. Bah, saya Nabila nih kalau tidak dikasih keluar ini malam runtuh ini di sini bangunan. Ini kan maksudnya tuh masih di negara kita ya, pastinya sangat prihatin apa yang terjadi. Puncaknya terjadi pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 lalu. Saat Bako Daeng Rani yang mengaku cucu buaya tersebut masuk ke dalam kandang, ia mengelus-ngelus kepala hewan buas tersebut dan membisikkan sesuatu. Ironisnya, buaya yang diduga merasa terusik langsung menerkamnya. Puluhan warga yang berada di lokasi kejadian seketika kaget dan histeris. Mereka lalu berupaya menolong Bako dan membawanya ke rumah sakit. Di mana? Dia itu percaya bahwasanya buaya itu ada kekuatan gaibnya. Karena dia merasa itu adalah neneknya yang bisa meruntuhkan itu penangkaran. Kalau ngeliatin orang begitu serem juga gitu, jadi ngeliatinnya adrenalinnya tuh kan kayak kepacu ya. Kita ngeliatinnya juga ih gitu. Ketua RT setempat Andre menjelaskan bahwa Bako Daeng Rani yang dipercaya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan buaya tersebut mengalami luka parah dan patah tulang pada tangan kanannya akibat serangan buaya. Juga menjelaskan bahwa fenomena kemunculan buaya saat banjir bukan yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut, tetapi baru heboh kali ini karena ada masyarakat yang percaya bahwa sang buaya memiliki hubungan keluarga. Buaya masih ada obat biusnya. Waktu dia mengelus-ngelus, waktu dia nangis-nangis di dekat buaya itu masih ada obat biusnya. Sudah diperingati bahwasanya jangan turun karena buaya itu sudah tidak ada obat biusnya. Tapi dia mengaku bahwasanya saya bisa berbicara dengan buaya tersebut. Makanya dia berani turun.
untuk memberikan sesuatu yang dia anggap itu dalam makanan ritualnya buaya. Dia langsung diterkam. Yang mengevakuasi itu pawang buaya itu katanya warga yang ada di situ dekatnya. Di saat air naik, di buaya itu tersebut tertangkap kamera CCTV warga. Lalu warga berteriak dan berbondong-bondong menangkap buaya tersebut karena memang dianggap dia itu adalah buaya binatang buas. Belakangan sudah beberapa kali muncul di tahun 2024. Yang namanya kejadian kan kita nggak pernah tahu ya, tapi yang pasti kita selalu berlindung pada Tuhan. Fenomena masyarakat yang mengaku memiliki kekerabatan dengan buaya bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya ada sebuah keluarga di Luwuk Banggai yang mengaku memiliki anak kembar dengan buaya. Tim Silat pun pernah meliput secara eksklusif keluarga Sarkawi yang memiliki anak kembar yang diyakini salah satunya adalah buaya. Kisah tersebut bermula sekitar tahun 2000 silam ketika istri Sarkawi melahirkan di Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Rosmawati melahirkan 2 anak kembar yang diberi nama Wira dan Wirda. Ketika melahirkan Wira terlebih dahulu, selang beberapa menit Rosmawati melahirkan anak kedua. Namun bukan dalam wujud manusia, melainkan seekor buaya yang tampak mirip kadal. Secara orang tua sejarah, ya kan memang kita punya keturunan seperti itu. Turun buaya. Cuma memang amanatnya orang tua, satu saat kamu orang punya anak-anak, satu saat pasti ada yang begini. Tapi macam kita anak-anak ini tidak percaya. Di lahirnya dia itu seperti besarnya itu seperti kadal. Kalau si Wiranya itu memang memang normal. Manusia biasa. Saya lahir dengan Wirda di Kolaka, di Samaindre, Sulawesi Selatan. Balik lagi kepada keyakinan ya, semestinya sih nggak perlu berlebihan seperti itu. Beda kan antara manusia dan binatang gitu. Merasa sangat aneh dan ketakutan, Sarkawi dan istrinya meninggalkan anak buaya tersebut. Namun ketika anak pertamanya Wira berumur sekitar 9 tahun, ia sering mengalami kejadian tak masuk akal sehingga menganggap dirinya memiliki kembaran buaya. Akibat kejadian-kejadian itu, keluarga akhirnya membawa Wirda, si anak buaya, kembali ke rumah. Sarkawi dan istrinya bahkan sampai membuatkan kamar, toilet hingga memberi makan Wirda layaknya manusia. Sebagai bentuk rasa bersalah karena pernah membuang buaya tersebut, masyarakat sekitar pun tidak mempermasalahkan apa yang dipercaya oleh keluarga Sarkawi. Setelah 10 tahun bersama, buaya tersebut meninggal dunia. Membuat Wira, saudara kembarnya, sangat sedih, apalagi buaya itu menghembuskan nafas terakhir dalam pelukannya. Kalau ini foto yang di atas itu dia pertama datang dari Kolaka itu di kamar ini tempat tidurnya ini tempat tidurnya. Kemudian juga ada juga tempat permandiannya si Wirda. Ini baknya yang kita buatkan. Dia meninggal ini karena dia kena penyakit muntaber. Iya, muntaber. Pas jam 6 dia meninggal. Di pelukannya kembarnya, saudara kembarnya. Saya sedih juga sih sebenarnya. Saya tidak mau cerita ini karena pasti tak ingat waktu dia meninggal. Karena kan dia meninggal itu putus napas sama saya. Itu kan legenda ya, bukan kejadian saat ini, tapi legenda cerita turun-menurun. Dan sekarang yang saya tahu kan bahwa makamnya ada nih si buayanya itu gitu kan ya. Tujuannya untuk menggoda keimanan seseorang. Ketika dia ketika dia digoda dalam artian berbentuk wujud, maka dia ingat tidak kepada Allahnya. Sebab kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Gitu. Kalau yang mengganggu-ganggu itu bukan jin, itu setan itu.